Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama dengan Head of Research Panin Sekuritas, Nico Lawrence. Ya, selamat pagi Pak Nico. Pak Nico, ini IHSG kemarin melemah cukup dalam gitu ya akibat adanya panic selling. Nah, tapi hari ini dibuka cukup tinggi juga, ya kan, berada di zona hijau gitu, berhasil rebound. Nah, ini seperti apa pergerakannya hari ini, Pak Nico? Iya, kalau kita lihat kan sebenarnya concern-nya kemarin itu dari investor, pertama adalah disinformation ya. Jadi intinya kalau kelihatan dari sisi kasus barunya itu mengalami peningkatan, jadi investor tuh ada concern di situ. Jadi apakah ibaratnya Anies akan menerapkan dari sisi social restriction kembali. Jadi itu yang sebenarnya jadi concern dari sisi investor. Cuma itu sebenarnya masih kayak antisipasi, jadi itu bisa dibilang disinformation. Jadi beritanya itu sebenarnya nggak benar. Jadi itu yang jadi catalyst positif buat hari ini. Cuma sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya buat akhir tahun pun market itu expectation-nya bakal positif ya. Karena kita tahu bahwa di bulan Desember 10 dalam 10 tahun terakhir itu market selalu reaction itu selalu positif. Jadi kalau kita lihat itu harusnya bakal jadi catalyst positif dari sisi windows dressing-nya. Kalau kita lihat secara internally juga sebenarnya dari sisi laporan keuangan juga harusnya positif ya beberapa emiten. Kelihatan banget perbaikan secara kuartalan buat beberapa emiten, khususnya kayak infrastruktur, properti, atau misalnya semen. Jadi sektor-sektor yang sebenarnya lebih cyclical stock. Jadi sektor-sektor yang sebenarnya kemarin under pressure karena growth-nya itu nggak terlalu bagus, kelihatan banget di kuartal 3 itu bakal bagus. Apalagi nanti ekspektasi rilis laporan keuangan di kuartal 4 juga bakal positif. Jadi menurut kita specifically buat Indonesia itu sih katalisnya. Plus kalau kita lihat currency-nya lebih stable ya. Jadi itu menurut kita bakal support buat market untuk hari ini ya. Baik, nah selanjutnya ini Pak Niko, ini terkait dengan vaksinasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat, ini apakah masih bisa menopang penguatan IHSG? Dari Anda seperti apa, Pak? Iya, kalau kita lihat dari vaksin sih sebenarnya development-nya currently cukup positif ya. Pertama kalau kita lihat kan beberapa ya, itu effectivity rate bisa sampai 94 sampai 95%. Oxford kemarin sekitar 70 sampai 90%, jadi itu positif. Cuman kan kalau dari sisi concern investor itu adalah capacity sama dari sisi distribution, dari sisi logistik. Karena kalau capacity kan sampai akhir tahun agak terbatas. Jadi itu sebenarnya bisa dibilang nggak semua negara akan dapat dan nggak semua porsi semua negara akan dipenuhi dalam 1 tahun. Terus yang kedua dari sisi sebenarnya logistik. Karena beberapa vaksin itu kan harus disimpan di suhu yang sebenarnya ultra cold storage ya. Harus dingin banget. Minus 94 derajat Fahrenheit buat kayak contohnya Pfizer. Nah jadi itu yang sebenarnya jadi concern. Cuma kalau kita lihat timeline dan vaksinasi ini harusnya bakal positif ya, karena kalau kita lihat kan pemesanan itu udah cukup signifikan. First quarter di tahun depan itu juga bakal tumbuh signifikan. At least nanti di third quarter ini kita bakal udah nyaris mencakup seluruh penduduk Indonesia. Jadi harapannya itu sih sebenarnya. Jadi kita lihat dari sisi development vaksin itu akan translate ke consumer confidence ya. Consumer confidence-nya bakal pulih, business confidence-nya bakal pulih, jadi itu yang bakal support dari sisi pertumbuhan ekonominya sebenarnya. Baik, terkait dengan vaksin masih disambut positif begitu pergerakannya. Nah selanjutnya nih Pak Niko, prediksi Anda untuk IHSG hingga akhir tahun ini akan seperti apa Pak? Kalau kita lihat arus trennya tuh bakal positif ya. Sebenarnya kalau kita lihat pertama gini, dengan adanya ibaratnya terpilihnya Biden itu akan mengurangi tension. Jadi kalau kita lihat dari sisi currency, kita lihat dari investor foreign itu bakal shift ke emerging market ya. Jadi mereka lihat growth-nya bakal lebih ada di situ, komoditi juga bakal lebih perform, jadi itu bakal kelihatan dari sisi currency-nya. Karena kelihatan sebenarnya rupiah belakangan ini, kita lihat volatility-nya dibandingkan 10 bulan ke belakang, itu lebih rendah sebenarnya sekarang. Jadi itu bakal jadi attractive entry point, asing bisa masuk, lalu ibaratnya currency-nya lebih stable. Lalu kalau kita lihat juga komoditi ya, jadi setiap cycle dari sisi perbaikan ekonomi akan diikuti dengan peningkatan harga komoditi. Udah kelihatan juga sebenarnya di third quarter. Harga misalnya kayak timah, nikel, habis itu batu bara, CPO, itu trennya positif. Jadi kita tahu bahwa 60% dari ekspor kita tuh drive by commodities. Jadi itu menurut kita juga bakal positif. Translation-nya dari sisi ekonomi growth bakal positif, earnings growth juga bakal positif. Lalu nanti sampai akhir tahun ini bakal didorong dari sisi liquidity. Karena kelihatan sebenarnya kalau di luar itu kayak misalnya European Central Bank, The Fed, mereka tetap akan menjaga suku bunga tetap rendah, liquidity-nya pun akan ditingkatkan sebenarnya. Jadi karena ibaratnya kan buat di Eropa ada second wave.
di US pun sebenarnya wave-nya belum selesai, ibaratnya malah makin parah. Jadi mereka akan memberikan stimulus sepanjang dan sebesar mungkin, dan itu yang menurut kita bakal ada potensi rebalancing dari foreign investor, itu kelihatan dari developed market ke emerging market, karena kelihatan tuh emerging market by monthly basis itu tuh kenaikannya lebih tinggi dibandingkan developed market. Jadi itu menurut kita bakal positif. Plus specifically buat Indonesia ya, specifically kita lihat Pak Niko? Ya, Pak Niko? Ya, baik. Pak Niko? Oke. Ya, pemirsa, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi teknis ya bersama dengan Pak Niko, dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar uang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan langsung dari Dealing Room Bank CIMB Niaga sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di IDX Opening Bell.